Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang berada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, coba kalian simak video berikut ini. Adik-adik yang berada di rumah, setelah menyimak video pembelajaran tadi, tentunya kalian penasaran kan? Wah, tadi gerakan apa ya yang dilakukan? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kali ini, yaitu tema 6, subtema 1, lingkungan rumahku, maka sebelumnya mari kita berdoa. Sikap berdoa. Nah, adik-adik, lingkungan rumah tentunya harus kita jaga. Dalam menjaga lingkungan rumah ini, tentu ada aturan-aturan yang berlaku di rumah kita. Coba kalian simak gambar-gambar berikut ini. Nah, adik-adik, ternyata setelah kita menyimak gambar-gambar tadi, perilaku yang ditunjukkan tadi itu menunjukkan karakter yang akan muncul ketika kita menetapkan atau mematuhi aturan yang berlaku di rumah kita. Contoh, salah satu aturannya yang pertama adalah sebagai anak yang mandiri dan bertanggung jawab, maka mulai dari bangun tidur yang harus kita lakukan tentu merapikan tempat tidur kita. Nah, yang kedua, tentu setelah kita mandi, kita akan langsung sarapan. Nah, setelah sarapan ini atau setelah kita selesai makan ya adik-adik ya, kita tidak boleh membiarkan sampah mengotori rumah kita. Maka salah satu aturan yang harus berlaku di rumah kita adalah menjaga kebersihan rumah, tentu salah satunya dengan mencuci piring setelah makan. Kemudian karakter yang lain juga adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap kebersihan. Selanjutnya, aturan yang berlaku di rumah kita tentu adalah mencuci pakaian sendiri. Jadi, kita harus cinta kebersihan dengan cara mencuci baju kita adalah tanggung jawab kita. Ayo, siapa yang di rumahnya kalau ditanya siapa yang mencuci bajunya? Jawabannya ibu. Jawabannya juga pembantu. Boleh, tapi jangan keseringan. Karena kenapa? Karakter kita tidak bisa dibentuk. Nah, selanjutnya adik-adik, ya, untuk menjaga lingkungan rumah kita ini tetap bersih, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Tentu salah satunya adalah menjaga kebersihan rumah dengan sering-sering menyapu ataupun mengepel lantai. Ayo, siapa di rumahnya yang sudah bisa melakukan menyapu lantai ataupun mengepel lantai? Ayo, hebat, kalian termasuk anak yang beriman karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, selanjutnya dalam rangka mewujudkan lingkungan rumah yang bersih, maka aturan yang paling utama seharusnya berlaku di rumah kita adalah menjaga kebersihan rumah kita, tentu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa yang di rumahnya masih berceceran sampahnya? Siapa yang di rumahnya habis makan permen atau gulali ditaruh di mana nih?
ada yang menaruhnya di saku, kemudian ada yang menaruhnya di tas. Salah ya adik-adik ya, tempatnya adalah di tong sampah. Kemudian siapa ayo yang di rumahnya selalu bermain? Tentu bermain adalah salah satu cara kita menghibur diri. Maka habis bermain, sebagai anak yang bertanggung jawab, kita harus merapikan kembali semua mainan yang kita gunakan pada tempatnya. Oke, itulah aturan-aturan yang berlaku di rumah kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kalimat petunjuk. Kira-kira apa ya kalimat petunjuk itu? Oke, kalimat petunjuk adalah kalimat yang berisi petunjuk untuk menggunakan sesuatu atau melakukan suatu kegiatan. Kalimat petunjuk ini dibuat secara beruntun dan bahasanya mudah dipahami oleh orang lain. Tadi kita menetapkan aturan misalnya mencuci piring. Contohnya ya, kita ingin mencuci piring, dapatkah kalian menyebutkan atau menuliskan kalimat petunjuk bagaimana cara mencuci piring? Nah, adik-adik, ternyata petunjuk, salah satu petunjuk untuk mencuci piring, yang pertama, ambil piringnya, kemudian buanglah sisa-sisa makanan ke dalam tempat sampah. Jangan sampai ketika kita mencucinya, makanan-makanan itu, sisa-sisa makanan akan menyebabkan air tidak mengalir. Nah, yang kedua, siapkan mangkuk yang berisi sabun yang telah diberi air. Selanjutnya yang ketiga adalah cucilah gelas dan piring dengan air sabun. Lakukan dengan hati-hati agar tangan kita tidak terluka. Bila perlu gunakan kaos tangan. Kemudian yang keempat adalah bilaslah dengan air yang bersih. Kemudian gunakan air seperlunya. Jadi ketika kita telah menggunakannya, jangan lupa matikan keran airnya. Selanjutnya, laplah gelas dan piring basah dengan kain kering dan bersih ya. Kemudian selanjutnya adalah simpanlah gelas dan piring yang sudah dikeringkan pada tempatnya masing-masing atau pada raknya ya. Nah, itu adalah salah satu kalimat petunjuk. Nah, adik-adik yang berada di rumah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan. Apakah kalian sudah pernah mempelajarinya? Tentu di semester sebelumnya kita sudah mempelajari pengurangan. Akan tetapi pada semester ini kita akan mempelajari pengurangan bersusun panjang. Perhatikan contoh masalah berikut ini ya adik-adik ya. Fatimah memiliki 37 buah jeruk. Karena ingin memuliakan tetangganya, Fatimah memberikan 25 jeruk kepada tetangganya. Nah, pertanyaannya, berapakah sisa jeruk Fatimah? Ayo, dapatkah adik-adik di rumah membantu Fatimah untuk menghitung sisa jeruknya? Nah, cara penyelesaiannya ada dua cara ya. Tentu dengan bersusun pendek dan juga bersusun panjang. Pertanyaan tadi adalah kalimat matematika dari pertanyaan tadi adalah 37 dikurangi 25 sama dengan titik. Nah, cara penyelesaian yang pertama tentu dengan bersusun pendek. Kita langsung saja ya. 37 dikurangi 25 sama dengan 12. Caranya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Harus diletakkan sejajar ya sayang, seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan cara bersusun panjang. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita harus menjabarkannya. 37 sama dengan, kita tentukan dulu nilai puluhan dari semua bilangan ini dan juga nilai satuannya. 37 sama dengan
30-an ditambah 7 satuan. 25 sama dengan 20-an ditambah 5 satuan. Cara penyelesaiannya, kita tarik garis panjang lalu kita kurangi. 7 satuan dikurangi 5 satuan sama dengan 2 satuan. 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. Jadi hasil akhirnya adalah 1 puluhan ditambah 2 satuan sama dengan 12. Jadi sisa jeruk Fatimah 37 dikurangi 25 sama dengan 12. Nah, adik-adik selamat mencoba ya. Semoga nanti kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di buku tulis kita. Nah, adik-adik yang berada di rumah, selanjutnya adalah Ustazah akan membawa kalian untuk mengenal alat musik. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah alat musik ritmis. Kira-kira apa ya alat musik ritmis itu? Yuk, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gendang, kemudian ada mandolin, kemudian ada tamborin, ada triangle, ada drum, ada tifa, ada drum, kemudian ada gong. Nah, alat musik yang Ustazah sebutkan tadi adalah alat musik yang apabila kita lihat cirinya itu dimainkan dengan cara dipukul ya adik-adik ya. Jadi alat musik ritmis itu tentunya tidak memiliki nada karena dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian menghasilkan bunyi kuat dan lemah. Apabila pukulan kita kuat maka bunyinya nanti akan keras, dan apabila pukulan kita lemah maka bunyinya juga lemah. Kemudian dapat membuat alat-alat sederhana, dapat dibuat dengan alat-alat sederhana. Nanti kalian tugasnya adalah membuat tamborin ya. Apa sih tamborin itu? Tek 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 tek. Pakai tutup botol ya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya di Zoom ya. Nah, adik-adik, pada waktu awal video ini kita menyimak bagaimana ya cara melakukan senam lantai. Tadi sudah diperagakan gerak senam lantai ya, yaitu gerak senam lantai ini tentunya dilakukan di lantai dengan bantuan alat matras ya. Gerakan senam lantai tentu ada dua. Yang pertama itu adalah gerak ke kanan dan juga gerak ke kiri. Kemudian ada gerak berguling ya, berguling ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada juga gerak berguling ke depan. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Yang di atas adalah gerak berguling ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang di bawahnya adalah gerak berguling ke depan. Senam lantai ini adalah senam yang dilakukan di atas matras. Ustazah ulangi lagi. Sebelum melakukan senam lantai, sebaiknya kita melakukan pemanasan dan peregangan supaya otot kita tidak kaku dan tidak cedera ketika melakukan senam lantai. Kemudian, pemanasan ini bertujuan untuk melenturkan otot-otot tubuh kita. Adapun gerakannya adalah gerak berguling ke kanan dan ke kiri. Selamat mencoba ya, insya Allah nanti di Zoom kita akan praktekkan secara bersama-sama. Nah, adik-adik yang berada di rumah, tentu ya setelah kita menyimak video pembelajaran tadi, secara keseluruhan itu adalah karakter yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tadi kita mempelajari bagaimana cara menegakkan aturan yang berlaku di rumah, kemudian itu konsekuensinya mengarahkan kita untuk menjaga kebersihan dan menjalani hidup secara sehat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi adik-adik yang berada di rumah, ketika orang tua sudah menentukan aturan yang berlaku di rumah kita, maka hendaklah kita taati kedua orang tua kita. Demikian pembelajaran dari Ustazah. Akhir kata Ustazah ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa ya di Zoom kita.